Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ade dalam pelajaran PPKN yaitu kelas 8 bab 1 semester 1. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas subbab bagian yang pertama yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagian B yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita akan bahas yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau pondasi negara. Pondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lain. Rumusan Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila termuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968. Pancasila sebagai dasar negara juga termuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, Pancasila juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk materi selanjutnya yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal dari kata ide yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life. Pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Untuk materi selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Pancasila dalam hal ini dikatakan sebagai stat fundamental norm atau kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu.
Pancasila juga dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam berkehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Baiklah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kalian dapat memahami semua materi yang Ibu jelaskan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.